Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa mengikuti MPLS dengan baik di SMP Negeri 2 Imogiri. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Pututi Emirianti. Saya biasanya mengajar bahasa Inggris. Mengucapkan selamat kepada Ananda semua. Alhamdulillah bisa diterima di SMP Negeri 2 Imogiri. Semoga di SMP Negeri 2 Imogiri ini nanti bisa menghasilkan menjadi para siswa yang pandai, yang pintar, yang berakhlak karimah, yang santun, dan yang taat beribadah. Amin. Dan kita juga berdoa semoga pandemi ini bisa segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka anak-anak, bisa belajar di sekolah bersama Bapak dan Ibu Guru. Amin. Oke, untuk pagi hari ini nanti kita akan belajar tentang visi, misi, dan juga wawasan wiyata Mandala. Oke, di sini pertama kita akan melihat visi dan misi dari SMP Negeri 2 Imogiri. Branding dari SMP Negeri 2 Imogiri adalah SP Roim Siap Maju Bersatu. SP Roim Siap Maju Bersatu, yang artinya SMP 2 Imogiri siap bencana, siaga bencana, peduli lingkungan, mandiri, nyaman, jujur, berilmu, santun, takwa, dan unggul. Maksudnya apa? SMP 2 Imogiri siaga bencana itu karena sekolah kita termasuk sekolah siaga bencana. Jadi kalau ada bencana berarti sudah siap gitu nggih. Peduli lingkungan karena sekolah kita termasuk sekolah adi wiyata, mandiri, nyaman karena sekolah kita sekolah ramah anak. Jadi kita merasa nyaman di sekolah itu. Kita merasa nyaman ketika belajar di sekolah. Kemudian jujur kita upayakan di segala aspek dan segala tindak tanduk kita. Berilmu, kita selalu mencari ilmu, menambah pengetahuan kita. Santun, bagaimana kita bersopan santun dengan guru, dengan Bapak Ibu, guru karyawan, dengan teman, itu selalu bersikap santun, takwa dalam menjalankan agama, dan juga unggul lebih dibandingkan dengan yang lain. Kemudian visi dari SMP Negeri 2 Imogiri adalah unggul dalam prestasi, berbasis iptek, berkarakter, berwawasan lingkungan, nyaman, berlandaskan iman dan takwa. Adapun indikator visinya, yang pertama adalah terwujudnya hasil belajar peserta didik yang baik. Yang kedua, terwujudnya kejuaraan dalam bidang akademis dan non-akademis sesuai bakat dan minat. Jadi selain akademis nanti sesuai bakat dan minat dari Ananda semuanya. Ada yang suka olahraga, nanti juara voli, juara sepak bola, juara takraw ya gitu. Atau yang kesenian, juara melukis, juara menari, dan lain sebagainya. Kemudian terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dengan pemanfaatan iptek, apalagi kita masih daring ya menggunakan Zoom, menggunakan Google Classroom, menggunakan Google Form, menggunakan video, itu termasuk penggunaan dari iptek. Kemudian terwujudnya pembelajaran yang berkarakter, berkepribadian, jujur, disiplin, mandiri, santun, dan berbudi pekerti luhur bagi warga sekolah melalui keteladanan sikap dan perilaku serta tindakan. Nah, visinya itu yaitu sekolah itu mewujudkan siswa yang berkarakter,
kepribadian ya, mempunyai tingkah laku yang sopan, yang jujur, yang disiplin, mandiri, santun gitu. Yang kelima adalah terwujudnya budaya bersih dan sehat bagi warga sekolah. Ya, nanti besok ketika kita sudah masuk gitu nggih, nanti di kelas itu bersih gitu ya, di lingkungan kelas bersih, lingkungan sekolah bersih dan sehat bagi warga sekolah. Kemudian terwujudnya kehidupan yang harmonis, aman dan nyaman. Bagaimana merasa aman, merasa nyaman gitu ya. Dengan guru, dengan teman, saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, seperti itu. Kemudian saling menghormati antar warga sekolah. Terwujudnya sumber daya manusia yang peduli lingkungan hidup ya. Besok kalau kita sudah bisa masuk, bagaimana kita melihat lingkungan itu, misalnya ada sampah, bagaimana kita mengambil sampah, dimasukkan di tempat sampah. Kalau kelasnya kotor ya disapu dulu gitu ya. Mejanya kotor ya dibersihkan dulu, seperti itu. Harus peduli lingkungan. Di rumah juga dibiasakan ya, di rumah dibiasakan. Seperti itu, membantu ibu menyapu, menyiram tanaman. Nah, seperti itu. Terwujudnya sumber manusia yang siap siaga bencana. Karena di sekolah kita itu pas kemarin ya, termasuk yang sekolah siaga bencana. Seperti itu, harus siap siaga. Terwujudnya kehidupan beragama di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah itu juga terciptanya kehidupan beragama. Ada sholat berjamaah, ada sholat duha gitu ya. Ada tadarus, ada asmaul husna. Nanti kalau PJJ seperti ini juga akan ada di setiap hari Jumat, ada itu jadwalnya nanti sholat duha dan tadarus, nanti dipandu oleh guru agama. Bagi yang non Islam juga ada kebaktian, nanti juga ada yang memandu Bapak Ibu guru agama sesuai kepercayaannya. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk ke arti dan makna wawasan wiyata mandala. Apa yang disebut wawasan wiyata mandala itu? Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata itu adalah pendidikan. Mandala itu tempat atau lingkungan. Sehingga wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu. Nah, jadi wawasan wiyata mandala itu adalah sikap untuk saling menghargai antara murid dengan murid, murid dengan guru, dengan karyawan, gitu ya. Juga bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu. Bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita, bagaimana kita menjaga benda-benda yang ada di lingkungan sekolah itu supaya bisa terawat, bisa digunakan dengan baik, seperti itu. Kemudian unsur-unsurnya apa saja gitu ya. Nah, di situ dituliskan unsur-unsur wiyata mandala. Yang pertama adalah sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Di sekolah itu berarti digunakan untuk pendidikan, ya, memberikan ilmu pengetahuan, melatih karakter, pembiasaan, gitu ya. Kemudian kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Nah, di dalam sekolah itu nanti ada yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh, yaitu Bapak Kepala Sekolah. Kemudian unsurnya adalah antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan bekerja sama untuk mengemban tugas pendidikan. Jadi unsur wiyata mandala itu ada sekolah muka lingkungan, ada kepala sekolah, kemudian ada juga guru dan orang tua. Jadi antara orang tua dan guru nanti akan berkomunikasi, akan bersinergi supaya terjadi kerjasama. Semuanya itu untuk menciptakan peserta didik, para siswa yang berilmu dan berakhlak karimah, yang santun, berbudi pekerti, luhur.
Kemudian selanjutnya adalah warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Nah, dimanapun berada itu harus menjunjung tinggi martabatnya ya. Murid juga seperti itu ya. Kalau di luar tidak pas di sekolah harus menjaga, wah saya ini murid SMP 2 harus menjaga nama baik sekolah. Bapak Ibu guru juga demikian sama gitu. Jadi semuanya harus menjunjung tinggi martabat dari dan citra dari murid, dari guru SMP Negeri 2 Imogiri. Kemudian sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Jadi ada kerjasama antara masyarakat sekitar, antara warga gitu ya. Itu nanti ada kerjasama. Masuk selanjutnya yaitu sekolah dan fungsinya. Apakah sekolah itu? Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM, pembelajaran, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai ya, nilai keagamaan, nilai budaya, nilai karakter, nilai kepribadian, ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan. Jadi di sekolah itu bukan hanya diberikan pelajaran, tapi juga dikembangkan nilai kepribadian Ananda semua, keterampilan Ananda semua gitu ya. Nilai keagamaan semuanya diberikan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsung PBM untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian pandangan hidup, kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya ya, misalnya ada kerjasama, ada kerja kelompok, kemudian ada sholat berjamaah, sholat duha, tadarus, kebaktian, seperti itu. Kemudian selanjutnya mengembangkan kemampuan berkarya. Bagaimana berkarya menciptakan sesuatu atau membuat sesuatu. Nah, nanti anak-anak akan dibina ya, diarahkan untuk bisa menghasilkan karya seperti itu. Misalnya menulis buku atau menghasilkan produk apa gitu ya. Kemudian fungsi sekolah adalah tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa, dan PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Begitu. Kemudian ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ciri-cirinya yang pertama adalah ada guru, ya terpenuhi, ada siswa terpenuhi, timbul PBM yang tertib, nah ini terpenuhi, ada jadwalnya, ada pelaksanaannya gitu ya. Tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras ya, sadar mau belajar, mau kalau daring ya mau mengikuti pembelajaran, bekerja keras, mau belajar, mau mengulang belajar, kemudian mengerjakan tugas-tugas gitu ya. Kemudian terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya. Nah, itu ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Nah, demikian anakku istri tentang visi, misi sekolah SMP Negeri 2 Imogiri dan juga tentang wawasan Wiyata Mandala. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi gambaran apa itu visi misi sekolah kita, apa itu wawasan Wiyata Mandala tersebut, dan bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya kita sangat berharap pandemi ini segera berakhir, sehingga Anda semua bisa berkumpul di sekolah, belajar bersama Bapak Ibu guru serta karyawan, mencari ilmu, mengembangkan kepribadian kita ya, mengembangkan nilai agama, mengembangkan nilai kepribadian, mengembangkan karakter kita menjadi murid yang pandai, pintar, santun, berakhlak karimah, dan menjadi kebanggaan orang tua dan sekolahan. Demikian anak-anakku, tetap semangat ya. Dan saya mohon maaf apabila banyak salahnya dalam menyampaikan. Pokoknya selamat dan tetap semangat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.